Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan untuk pagi hari ini. Pagi yang indah yang Tuhan berikan pada kita semua. Bersyukur untuk pimpinan Tuhan saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baiklah, kita akan menggunakan kesempatan yang indah ini untuk datang bersama-sama menghadap hadirat Tuhan. Kita dengan sikap hormat, dengan hati yang terbuka, dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan saja. Mari kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersaat teduh. Saya akan membacakan Kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Ibadah ini diselenggarakan dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita akan bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Hormat bagi Allah. Kita akan menghormati Allah dengan nyanyian. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kaum manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaan-Mu diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Mari saudara, kita akan tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang Maha Kasih, penyelamat jiwa kami, tak henti-hentinya kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, dan lingkungan dimanapun kami berada saat ini. Kiranya Roh Kudus memimpin ibadah ini. Kami boleh menikmatinya. Melalui media internet, kami dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, serta belajar firman yang akan mengoreksi hidup kami, supaya kami lebih berkenan di hadapan Tuhan dan lebih mengenal Engkau. Tuhan, berkatilah kami dan semua umat Tuhan yang beribadah dimanapun berada di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama dengan umat kudus Allah sepanjang abad,
kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Hormat Diberi dan Berilah Hormat Padahu. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus, puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus, puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya, mulia, 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 mulia. Berilah hormat padanya. Puji Tuhan, segala puji hormat hanya bagi Tuhan saja. Kita akan masuk di dalam doa pengakuan dosa. Sebelumnya saya akan membacakan di dalam kitab Roma ayat 4, Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berdoa untuk pengakuan dosa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa yang baik,
Engkau gembala kami. Ini kami Tuhan, manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Yang kami lakukan, yang kami ucapkan, juga yang tersembunyi di hati dan pikiran, seringkali mengecewakan Tuhan. Kami kurang sabar, mungkin kami malas atau sering menunda melakukan kebaikan, juga kurang menghargai sesama. Tuhan, ampuni kesalahan kami, kebebalan kami, ampunilah. Kami sering tidak menuruti perintah Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang sampai mati disalib bagi kami. Bimbinglah terus dan ingatkan kami, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak Bapa, dan terus menumbuhkan iman kami. Tolonglah kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara, kita akan bersama-sama membaca ayat Alkitab kita, melanjutkan pembacaan di Mazmur. Kali ini di dalam Mazmur 146. Mulai ayat pertama sampai 10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang sabar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara, kita diingatkan melalui pembacaan ayat-ayat tadi, di bawah perikop, hanya Allah satu-satunya penolong. Ada kalanya kita merasa hidup ini sulit, merasa perjalanan naik turun tidak mulus. Tapi berbahagialah kita yang senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi sobat kita yang setia, Juru Selamat kita. Kita berjalan terus di samping Tuhan. Kita mohon pimpinan daripada Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Di Jalan Hidupku. Kita akan menghayati kata-katanya. Senantiasa berjalan sertaku.
masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Memimpinku ke negeri yang kekal. Puji Tuhan kalau kita senantiasa merasakan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan diberi kesempatan untuk bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Saya akan memimpin pokok-pokok doa ini. Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami, sungguh kami berterima kasih pada Tuhan yang senantiasa menyertai jalan hidup kami. Tuhan, pandemi ini masih ada. Saat ini negara Indonesia dan negara lain yang juga sedang mengalami pandemi COVID-19 sangat membutuhkan vaksin. Kami mohon Tuhan, beri kelancaran agar tersedia vaksin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat. Serta vaksin tersebut dapat didistribusikan ke semua golongan atau instansi dengan tepat dan aman di tiap-tiap tahapnya. Tuhan, berikan hikmat dan bijaksana pada pemerintah Indonesia yang berwenang saat menentukan kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan, agar dapat menjaga kestabilan di segala bidang, agar masyarakat dapat merasakan hidup tenang dan nyaman. Tuhan, tolong agar masyarakat dapat mematuhi peraturan pemerintah tersebut. Juga tolonglah pada para pemimpin negara-negara lain yang sedang berjuang untuk menstabilkan negara masing-masing agar tercipta kedamaian. Kami juga memohon Tuhan untuk keharmonisan keluarga demi keluarga di tengah pandemi ini, agar tercipta sikap saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi di tiap anggota keluarga, dengan menghadirkan Tuhan dan menyerahkan pimpinan pada Tuhan, sehingga dalam keluarga ada kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Joni. Kita mengetahui betapa pentingnya Alkitab bagi hidup kita sebagai umat Allah.
yang memberi tuntunan dan dalam menjalani hidup ini. Banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Makin kita belajar Alkitab, makin kita membaca, di dalamnya akan muncul pengertian tentang Tuhan. Biarlah kita makin diberkati melalui hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu "Ku Tahu Alkitab Sungguh Benar". Evangelis Joni. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi kita hari ini berkumpul bersama-sama untuk beribadah, mengangkat pujian, berdoa, dan kemudian kita mendengarkan firman. Kiranya ibadah pada pagi hari ini sekali lagi boleh memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalani hari-hari kita dengan segala pergumulan masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan eksposisi daripada kitab Yudas. Kita akan memikirkan satu tema, perjuangan dan kemenangan iman. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyatukan hati, kita masuk di dalam doa. Tuhan, sungguh kami merasa bersuka cita
Karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama sekali lagi menyatukan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami datang dengan segala keberadaan kami. Tuhan mengetahui isi hati kami. Dan kiranya Roh Kudus terus menanamkan satu kerinduan di dalam diri kami untuk terus dekat dengan Tuhan. Dan supaya firman yang akan dibagikan benar-benar akan menjadi satu kekuatan bagi kami, satu penghiburan, penuntun dan terang dalam jalan kami. Supaya kami terus boleh berada di dalam jalan Tuhan. Dengan demikian ibadah pada pagi hari ini benar-benar akan menjadi satu kekuatan bagi kami. Memberikan kesegaran baru kepada kami untuk terus hidup bagi Tuhan. Untuk terus mengasihi Tuhan lebih baik dan lebih baik lagi. Siapkan hati kami untuk kebenaran firman. Pimpin hamba-Mu ini supaya apa yang hamba sampaikan benar-benar boleh menyatakan isi hati Tuhan saja. Terima kasih Bapak, sekali mau serahkan anak-anak-Mu sekali di hadapan-Mu ke dalam tangan Tuhan saja. Siapkan seluruh kehidupan kami supaya boleh dipenuhi dan diisi oleh kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita. Kita akan kembali membaca beberapa bagian dari surat Yudas. Saya akan konsentrasi kepada dua ayat. Nanti saya akan mengulang kembali background daripada surat ini. Tapi mari kita perhatikan yaitu di Yudas khususnya di ayat ketiga di ayat ketiga, dan kemudian bagian kedua adalah nanti di ayat yang ke-20 Ayat ketiga dan ke ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat saudara sekalian. Yudas ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Di sini Yudas mengingatkan kepada jemaat dengan satu pesan yang berbau perintah dan ini satu hal yang jelas sekali dikatakan di sini, yaitu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Kemudian ayat yang ke-20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sekali lagi ayat 20, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, surat Yudas ini saya akan ringkas untuk mengingatkan saudara akan background daripada surat ini. Jadi saat itu sudah masuk nabi-nabi palsu yang membawa pengajaran-pengajaran palsu di dalam tubuh jemaat tersebut. Nah, kita tidak tahu ini jemaat yang mana, tapi jemaat yang sama juga menerima surat kurang lebih dengan tema yang sama yang disampaikan oleh Petrus di dalam suratnya di 2 Petrus. Karena banyak kesamaan antara 2 Petrus dengan surat Yudas. Nah, saat itu para pengajar dan palsu dan nabi-nabi palsu ini sudah masuk ke dalam tubuh jemaat. Dan mereka sudah masuk ke dalam tubuh jemaat dan kemudian mempengaruhi daripada kehidupan jemaat saat itu. Dan mereka memberikan pengajaran-pengajaran yang salah yang justru akhirnya pengajaran itu satu hujatan kepada Allah. Mereka hidup di dalam keadaan yang tidak bermoral karena mereka salah memahami kasih dan pengampunan Allah. Mereka berpikir karena Allah sudah mengampuni mereka, sudah menyediakan pengampunan yang tuntas, maka mereka boleh melakukan dosa dengan sebebas-bebasnya. Toh pada akhirnya waktu kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa kita dan bertobat, Tuhan pasti ampuni. Dan akhirnya itu membuat mereka dengan berani, lebih berani lagi justru melakukan dosa-dosa yang sangat terang-terangan di depan jemaat. Dan kemudian orang-orang ini sudah masuk ke dalam tubuh jemaat, dikatakan mereka sudah masuk ke dalam perjamuan kasih-Mu. Artinya mereka sudah ada di dalam tubuh jemaat itu. Dan kemudian Yudas memberikan surat ini untuk mengingatkan kepada jemaat, yaitu supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran palsu itu. Dan kemudian mereka justru boleh melawan ajaran-ajaran palsu itu dan mereka tetap boleh tadi dikatakan
mempertahankan iman. Nah, itu kurang lebih backgroundnya. Jadi bicara tentang pengajaran dan nabi-nabi palsu dan adanya guru-guru palsu yang sudah masuk di dalam tubuh jemaat. Nah, saudara-saudara, di bagian pertama tadi dikatakan tadi di ayat ketiga supaya mereka mempertahankan iman, ya. Supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas mengingatkan kepada jemaat untuk mereka supaya bertahan kepada iman yang sejati, yaitu iman yang sudah disampaikan kepada orang-orang kudus. Dan iman yang sama juga yang sudah disampaikan kepada jemaat saat itu. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini Yudas berkata, engkau berjuang untuk mempertahankan iman. Berjuang mempertahankan iman. Nah, di sini kita akan pikirkan satu hal tentang iman. Tentang iman itu. Kalau Yudas mengatakan kepada mereka supaya mereka berjuang mempertahankan iman, maka sekarang kita akan lihat sebenarnya seberapa berharganya iman itu. Sehingga dia sesuatu yang harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Dan nanti di ayat 20 Yudas mengatakan, dan bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Nah, di sini nanti kita akan kembali kepada pengertian iman. Mengapa iman yang sudah diajarkan kepada mereka, itu Yudas sekali lagi mengingatkan kepada mereka bahwa itu sesuatu yang sangat berharga sehingga perlu dan selalu harus diperjuangkan supaya mereka tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah. Nah, saudara-saudara, kita di sini akan kembali melihat bagaimana kisah dalam pertobatan dalam diri seseorang. Nah, kita akan kembali kepada kisah di dalam Alkitab dari awal, yaitu penciptaan. Ketika Allah kemudian menciptakan Adam dan Hawa di dalam kemuliaan dan kemudian mereka hidup di dalam ketaatan kepada Allah, tetapi kemudian setan menggoda mereka dan kemudian mereka terjatuh di dalam dosa dan kemudian dikatakan mereka terpisah dari Allah. Mereka mengalami satu kondisi kematian, yaitu kematian rohani dan juga nanti kematian jasmani. Kematian rohani yaitu keadaan mereka terpisah dari Allah. Maka kemudian keterpisahan dari Allah ini, dan karena Adam adalah wakil daripada seluruh umat manusia, maka seluruh umat manusia berada di dalam hukuman kekal. Terancam oleh hukuman maut yang diturunkan dari dosa-dosa Adam. Maka kemudian kita harus berangkat pengertian iman itu dari titik ini. Yaitu bahwa seluruh umat manusia, juga saya, juga saudara-saudara, pada dasarnya adalah orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan. Yaitu terpisah dari Allah. Dan kita sedang berada di dalam ancaman hukuman maut. Hukuman kekal yang akan diberikan Tuhan kepada mereka yang sudah terhilang dari Allah. Nah, disinilah awal daripada kita harus memahami pengertian iman. Maka kemudian ketika manusia sudah tidak bisa lagi menemukan satu jalan keselamatan, di sini kemudian Allah menyatakan kasih terbesar kepada manusia dengan dia berinisiatif memberikan anugerah keselamatan kepada manusia, yaitu melalui Kristus yang kemudian berinkarnasi dan kemudian mati di atas kayu salib, bangkit dan kemudian dia naik ke atas surga. Nah, saudara-saudara, saya mau kaitkan bagian ini dengan satu bagian yang sangat saudara-saudara mungkin sudah sangat kenal, yaitu di Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17 saya akan bacakan buat saudara sekalian. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Soalnya di ayat 17 dikatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Yaitu di dalam apa? Di dalam Injil. Ya. Di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, tema dari iman kepada iman ini juga yang disampaikan oleh Yudas. Di bagian pertama dia berkata, pertahankan, berjuanglah untuk engkau mempertahankan iman.
Dan kemudian di bagian kedua dia mengatakan, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci. Ini ada pengertian yang sama, itu from faith to faith. Nah, saya ingin menggabungkan kedua pengertian ini. Nah, kembali pada yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita adalah orang-orang mati. Yaitu orang-orang yang sudah terancam hukuman maut. Karena kita menerima status dosa orang berdosa itu akibat kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa. Maka kemudian kita menjadi orang-orang yang sudah terhilang dari Allah. Dikatakan kita memberontak kepada Allah dan kemudian kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian dikatakan di Mazmur 14 dan Roma 3, Allah kemudian melihat turun dari surga ke bumi dan melihat adakah orang yang mencari Allah. Dikatakan seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang mencari Allah. Tidak seorang pun yang melakukan perbuatan baik. Dan semuanya sudah berdosa. Semuanya sudah kehilangan kemuliaan Allah. Malah kemudian memakai istilah yang sangat keras sekali, yaitu dikatakan bahwa semua manusia sudah bejat. Nah, saudara-saudara, disitulah posisi kita. Disitulah posisi semua manusia, dikatakan kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, tetapi pada waktu awal penciptaan, Allah sudah menciptakan manusia dalam kemuliaannya dan segambar dengan serupa Allah. Dan kemudian Allah memberikan satu kesadaran di dalam hati nurani manusia yang diletakkan di dalam hati nurani manusia, yaitu satu kesadaran akan adanya Allah. Ini dikatakan sebagai sense of divine, ya. Kesadaran akan adanya yang ilahi, atau dalam istilah dalam teologi Calvin dikatakan sensus of divinitative, sense of divine. Nah, di situ Allah meletakkan di dalam hati nurani setiap manusia kesadaran akan adanya Allah. Nah, ini adalah satu iman dasar, ya, iman natural yang diberikan kepada semua orang. Dan oleh karenanya Alkitab juga berkata tidak mungkin ada orang yang berani dan bisa menyebut dirinya sebagai ateis atau tidak percaya kepada Allah. Yang ada adalah mereka berusaha menekan kebenaran yang sudah Allah tanamkan dalam hati mereka dan mereka menekannya. Mereka tidak bisa memungkiri bahwa sebenarnya hati kecilnya, melalui hati di dalam hatinya, mereka tahu, mereka sadar akan adanya Allah. Tetapi manusia dengan kefasikannya kemudian berusaha menekan kesadaran itu. Berusaha menekan sense of divine itu. Dan kemudian mereka berani menyebut dirinya sebagai ateis. Tetapi sebenarnya tidak pernah ada orang yang betul-betul ateis. Karena di dalam sudut hati dia yang terkecil, ya, tetap dia memiliki satu kesadaran akan adanya Allah. Dan itu bisa muncul kapanpun di dalam peristiwa apapun yang sehari-hari. Saya pernah bertemu dengan seorang warga negara asing, ya, dia orang Scotland. Dia mengatakan, saya tidak percaya kepada Allah. Tapi waktu suatu hari saya berjalan-jalan dengan dia dan hari itu kakinya terantuk batu. Dia berjalan dan kemudian terantuk batu. Kemudian dia berkata, oh my God, dia bilang gitu. Terus saya tanya, lu bilang tidak percaya sama Tuhan, tapi kok bilang oh my God? Dia cuma senyum. Nah, itu adalah penipuan manusia kepada dirinya sendiri. Waktu mereka berkata mereka tidak percaya kepada Allah. Dan itu adalah satu iman dasar, iman natural yang Allah sudah tanamkan di dalam hati seseorang. Dan itu pada semua orang selalu ada. Dan sejarah manusia sudah menjelaskan bagaimana kesadaran akan adanya Tuhan itu kemudian menciptakan peradaban-peradaban di mana dalam setiap jenjang peradaban daripada manusia di masa manapun selalu ada unsur penyembahan kepada sesuatu kekuatan yang lain yang di luar, yang kekuatannya melebihi manusia. Entah itu terwujud dalam bentuk animisme, dinamisme atau apapun. Tapi mereka menyadari ada sesuatu kekuatan yang lain yang melampaui dirinya sendiri. Dan itu sudah dibuktikan. Nah, saudara, pengertian yang pertama yang dikatakan dari iman ke iman, dari iman kepada iman, bertolak dari iman, memimpin kepada iman adalah dalam pengertian ini. Yaitu ketika kemudian Yesus, ya, berinkarnasi dan kemudian dia mati dan kemudian bangkit dan naik ke surga, maka kemudian Roh Kudus mengerjakan keselamatan yang sudah Yesus genapkan itu di dalam hati kita. Maka waktu seseorang kemudian mendengarkan firman atau dalam peristiwa apapun dalam kehidupan dia, entah melalui satu pujian di mana firman itu juga dinyatakan, entah dia mendengarkan khotbah atau dia membaca Alkitab atau dia mendengarkan 1-2 ayat tertentu dari seseorang, entah ya dia kenal atau tidak, dan kemudian Roh Kudus bekerja.
Nah, di sini Roh Kudus bekerja melahirbarukan seseorang. Nah, di sini tahap pertama dari pengertian dari iman kepada iman adalah mutasi, perpindahan dari pergerakan dari iman yang natural tadi kepada iman keselamatan, yaitu iman yang adalah iman anugerah yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Maka pengertian pertama yang dikatakan di dalam Roma 1 ayat 17 tadi dikatakan dari bertolak dari iman memimpin kepada iman adalah dalam pengertian ini, yaitu dari iman natural kepada iman keselamatan. Nah, iman keselamatan ini juga yang sudah diterima oleh jemaat di mana Yudas mengirimkan surat kepada mereka. Dan kemudian Yudas berpesan kepada mereka, pertahankan iman itu. Pertahankan iman itu. Dan kemudian disinilah kemudian kita melihat ketika iman yang sudah dibawa oleh Roh Kudus dalam hati kita, dikaruniakan kepada kita, itu akhirnya menjadi satu awal daripada kita boleh dibebaskan dari kematian. Maka kemudian iman Kristen, Kristus adalah membawa manusia kita yang percaya dari mati menjadi hidup. Mati menjadi hidup. Dan ini satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh siapapun yang di luar Kristus. Selain Kristus, tidak ada lagi yang bisa membawa manusia dari kematian kepada satu kehidupan. Maka waktu seseorang lahir baru, ini merupakan satu awal daripada kehidupan dia, yaitu hidup yang baru, di mana melalui Kristus dia kemudian diampuni dosanya, melalui Kristus dia diperdamaikan kembali dengan Bapa. Dan semuanya itu sudah digenapkan Kristus di atas kayu salib dan kemudian dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Maka kemudian kita menjadi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya kepada keselamatan yang sudah Kristus berikan melalui kematian dan kebangkitannya. Saudara, inilah satu iman keselamatan yang Allah karuniakan kepada kita. Dan sekali lagi, ini bukan hasil upaya kita. Ini adalah karunia daripada Allah yang dikerjakan di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Nah, saudara, maka kemudian waktu seseorang menerima Kristus, itulah awal kehidupan dia. Awal kehidupan dia dari mati menjadi hidup. Maka kehidupan ini akan menjamin dia pada saat nanti waktu Yesus datang kedua kali, kita akan menjadi orang yang akan hidup selama-lamanya dengan Bapa. Nah, ini berarti iman itu adalah sesuatu yang menjadikan kita, nilai hidup kita kembali berarti. Maka kemudian kita memperoleh kembali daripada nilai hidup kita yang tadinya sudah hilang melalui kejatuhan Adam di dalam dosa. Maka kemudian sekarang ketika sudah di dalam Kristus, iman keselamatan itu, iman anugerah itu akhirnya membuat kita menjadi berharga di mata Tuhan. Karena kemudian kita dari pemberontak, dari orang berdosa kemudian diangkat sebagai anak. Maka kemudian atas dasar inilah kemudian Yudas berkata kepada orang-orang itu, pertahankan imanmu, berjuanglah untuk mempertahankan iman. Supaya tidak kehilangan, karena Yudas melihat ini kembali dari perspektif kekekalan. Nah, saudara, iman ini kalau kita tidak lihat dari perspektif kekekalan, maka kita akan kehilangan daripada makna yang sejati daripada iman. Karena iman inilah yang akan membawa kita kepada satu kemenangan kekal yang nanti akan dinyatakan oleh Kristus waktu dia datang kedua kali. Maka nanti di dalam perspektif kekekalan itu hanya akan ada dua macam orang, yaitu orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Yang tidak beriman akan masuk di dalam hukuman kekal. Sedangkan orang yang beriman, kita akan hidup selama-lamanya dengan Allah. Kita akan hidup di dalam satu kebahagiaan, dikatakan di situ tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan. Kita hidup dalam tubuh yang baru, di dalam langit yang baru, bumi yang baru. Dan kita selama-lamanya bersama dengan Allah. Maka dari perspektif ini, iman adalah satu-satunya yang menjamin kita untuk sampai kepada titik di mana Yesus nanti pada datang kedua kali. Iman itulah yang akan mengantar kita menjadi satu jaminan yang paling pokok, yang paling utama untuk kita sampai kepada kemenangan kekal itu. Di luar iman Kristus tidak ada jaminan lagi bagi kita untuk bisa sampai kepada kemenangan kekal itu. Maka dari sisi inilah kemudian Yudas berkata kepada jemaat, pertahankan, berjuanglah, pertahankan imanmu. Karena disitulah kemudian engkau memperoleh lagi nilai hidupmu. Maka kemudian iman dalam Kristus ini mengembalikan lagi manusia di dalam
dignity-nya, yaitu ketika Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya untuk kemuliaan Allah. Dikatakan Roma 11 ayat 36, dari kemuliaan Allah, di dalam kemuliaan Allah, dan kemudian untuk kemuliaan Allah. Maka pengertian dari iman kepada iman, satu sisi kita juga bisa mengerti, pahami dalam arti dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah. Maka inilah iman di dalam Kristus adalah sesuatu yang harus terus kita pegang dan kita pertahankan dengan perjuangan apapun. Kita tidak boleh kehilangan. Itulah kemudian yang Yudas katakan kepada jemaat di saat itu. Yaitu supaya mereka tidak kehilangan iman mereka. Mereka harus berjuang mempertahankan iman yang sejati itu. Karena saat itu ada guru-guru palsu yang mengajarkan firman-firman palsu. Nah, sampai di sini saudara, maka kita melihat ada tahapan-tahapan daripada orang waktu dia menerima iman. Yang pertama sekali, sebelum dia menerima iman, dia adalah orang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Maka kemudian tahap berikutnya ketika lahir baru, kita menerima iman. Kita menerima anugerah iman. Nah, di sini kemudian Yudas mengingatkan kepada jemaat itu, iman yang sudah mereka terima bukan iman yang kemudian dibiarkan saja. Tetapi itu iman yang terus harus dipertahankan dan memerlukan perjuangan untuk mempertahankannya. Disinilah Yudas kemudian berpesan kepada jemaat, berjuanglah untuk mempertahankan iman. Supaya engkau tidak kehilangannya. Karena waktu engkau kehilangan iman di dalam Kristus itu, artinya engkau akan masuk di dalam hukuman kekal. Nah saudara, ini jangan diartikan berarti keselamatan bisa hilang. Tidak. Tetapi ini dalam arti pengertian bahwa Yudas mengingatkan sekali lagi kepada mereka akan pengertian dan kesejatian daripada iman. Nah di sini saudara, waktu kita kemudian seseorang sudah menerima iman dalam Kristus, maka kemudian kita punya tugas, yaitu apa? Tugas mempertumbuhkan iman. Mempertumbuhkan iman itu. Nah Yudas juga mengingatkan kepada orang-orang jemaat saat itu bahwa mereka juga mempunyai tugas untuk terus mempertumbuhkan iman. Kalimat yang kedua yang dikatakan di ayat 20, dan kemudian berjuanglah, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang sejati. Nah saudara, di antara dua tahap, dua titik ini, mempertahankan iman dan kemudian membangun diri di atas iman, di antaranya ini ada satu proses yang disebut sebagai pertumbuhan iman. Nah Yudas mengingatkan kepada jemaat bahwa mereka setelah mempertahankan iman mereka juga harus terus berupaya apa? Untuk mempertumbuhkan iman itu. Karena iman yang diberikan Tuhan kepada kita bukan iman yang kemudian kita biarkan saja. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk memeliharanya. Tuhan menuntut kita untuk terus berjuang mempertumbuhkannya. Supaya pertumbuhan iman itu akan membawa kita kepada pengenalan yang makin besar kepada Tuhan. Nah sampai di sini maka kita harus kembali kepada dimensi daripada iman. Nah saudara, apa dimensi dari iman? Iman terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama adalah pengetahuan. Ya, I know. Dan I know, pengetahuan ini adalah sesuatu yang menjadi paling dasar daripada sebuah iman. Nah waktu iman itu diberikan kepada kita, dan kemudian kita terus membaca Alkitab dan dikatakan bahwa iman itu tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Maka firman itu menjadi pengetahuan firman menjadi hal yang sangat penting bagi kita sebagai dasar untuk supaya iman kita bertumbuh. Yaitu pengetahuan kita tentang firman. Pemahaman kita tentang firman. Itu yang pertama, yaitu I know. Kemudian tahap kedua setelah kita I know, aku tahu, kita akan masuk di dalam tahap berikutnya, yaitu aku mengerti. I understand. Maka iman yang kita pelajari itu, yang kita baca, maka kemudian itu menjadi satu prinsip yang kita pegang di dalam hidup kita. Dia menjadi hikmat, menjadi bijaksana di dalam diri kita. Dan kemudian hikmat itu yang akan menuntun kehidupan kita. Kemudian kita masuk di dalam tahap ketiga setelah I know, I understand. Maka kemudian iman itu bukan sesuatu yang mati. Karena iman itu ada sesuatu yang hidup. Dan kita masuk dalam tahap ketiga di mana kemudian kita bisa mengatakan I believe. Aku percaya. Maka waktu kita mengatakan aku percaya, di sini ada aspek relasi antara kita dengan Tuhan. Maka I know dan I understand tadi tidak boleh dibiarkan berhenti sampai dua titik itu saja. Tetapi kemudian kita memahami seluruh kebenaran itu, kita baca pengetahuan firman itu dan kemudian kita jadikan prinsip dalam hidup kita dan kemudian membawa kita kepada satu sikap percaya kepada Tuhan. I believe.
Tetapi kemudian relasi dengan Tuhan itu adalah relasi yang dua arah. Kita kemudian percaya dan kita juga masuk kemudian di dalam tahap yang keempat. Yaitu kita kemudian mempercayakan diri kepada Tuhan. Maka kalau tadi I believe, sekarang keempat adalah I trust. Nah, believe dengan trust ini sesuatu yang berbeda. Believe, aku percaya kepada Tuhan. Tapi I trust, aku mempercayakan diriku kepada Tuhan. Ini ada tahap yang lebih tinggi lagi. Dan kemudian yang kelima adalah aku melakukan iman itu. Yakobus katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka ini adalah aspek-aspek dimensi daripada iman. Yaitu aku tahu, I know, I understand, aku mengerti, aku memahami. Yang ketiga, I believe, aku percaya. Dan yang keempat, I trust, aku mempercayakan diriku kepada Tuhan. Dan yang kelima, I do, aku melakukan kebenaran itu. Disinilah melalui proses kelima ini, kemudian Tuhan menginginkan kita makin bertumbuh, dan makin bertumbuh. Dan kelima ini satu proses yang terus harus kita alami setiap hari. Waktu kita baca firman, tidak boleh hanya menjadi pengetahuan firman. Tapi kemudian kita boleh pikirkan, boleh renungkan, dan kemudian kebenaran firman itu menjadi sesuatu yang kita pegang menjadi prinsip-prinsip hidup kita. Dan itu membuat kita makin percaya kepada Tuhan. Waktu kita makin percaya artinya kita makin mengenal Tuhan. Pengenalan Tuhan yang makin besar akan membuat iman kita juga makin besar, makin bertumbuh. Maka kemudian waktu kita makin mengenal Tuhan, maka kemudian kita juga akan digerakkan, dimampukan untuk makin bisa mempercayakan diri kepada Tuhan. Dan ini semua adalah bagian di mana kemudian kita juga melakukan firman itu di dalam hidup sehari-hari. Maka aku juga melakukan firman. Nah, kelima tahapan ini ada satu proses yang tidak pernah boleh berhenti dalam hidup kita. Tidak pernah boleh berhenti. Sayangnya banyak orang Kristen yang kemudian hanya berhenti bahkan di tahap pertama. Yaitu I know. Waktu dia baca firman hanya masuk di dalam otak dia. Di dalam rasio dia. Dia mengerti banyak kebenaran. Tetapi kemudian dia tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dia gagal menjadikan pengetahuan firman itu sebagai satu prinsip hidup dia yang kemudian membuat dia makin mengenal Tuhan, membuat dia makin mempercayakan diri kepada Tuhan, dan kemudian membuat dia terus makin bertumbuh di hadapan Tuhan. Nah, saudara, pengetahuan firman harus mendorong kita untuk makin mengenal Tuhan. Dan waktu kita makin mengenal Tuhan, kita makin percaya, dan kemudian kita makin mempercayakan diri kepada Tuhan. Itulah proses yang harus terus terjadi juga di dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi kita memiliki waktu-waktu di mana kita bersaat teduh dengan Tuhan, kita membaca firman juga di dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus juga jemaat di mana kita berada itu adalah juga anugerah yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita boleh bertumbuh bersama-sama. Nah, inilah tahapan-tahapan iman yang Yudas juga ingin supaya jemaat waktu itu juga kerjakan. Nah, konteksnya hari itu adalah pengajaran palsu, ada nabi palsu, ada guru palsu. Maka di sini Yudas juga mengingatkan bahwa pengetahuan mereka akan firman ini sesuatu dasar iman yang paling dasar, yaitu pengetahuan firman, I know, itu menjadi satu pegangan yang harus mereka pakai untuk bisa melihat mana ini pengajaran yang sejati dan mana ini pengajaran yang palsu. Maka di sini saudara, pengetahuan kita tentang Alkitab, tentang doktrin-doktrin Alkitab itu penting sekali. Karena disitulah kita akan bisa menilai ini mana pengajaran sejati atau pengajaran palsu. Dan konteks guru-guru palsu, pengajaran palsu sampai hari ini terus ada. Dan tetap akan ada sampai nanti Yesus datang kedua kali. Oleh karena itu kita harus terus belajar firman supaya kita bisa membedakan mana iman firman yang sejati dan mana firman yang palsu. Dan itu juga kemudian dikatakan oleh Yudas di ayat 20. Bangunlah dirimu, ada istilah, di atas dasar iman yang paling suci. Lihat di ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Kalau ada pengertian iman yang paling suci, berarti ada pengertian iman juga yang palsu. Dan oleh karena itu saudara, penting sekali bagi setiap orang Kristen, bagi kita semua untuk belajar firman. Untuk mengetahui firman lebih banyak. Sayangnya hari ini ruang PA, ruang pemahaman Alkitab, menjadi salah satu ruang yang paling sepi di dalam hampir semua gereja. Ada 3 ruang di dalam gereja yang umumnya menjadi ruang yang paling sepi, yaitu ruang pemahaman Alkitab, ruang persekutuan doa, dan kemudian ruang penginjilan. Berdoa
belajar Alkitab dan penginjilan ini tiga hal yang entah kenapa banyak orang Kristen tidak menyukainya. Dan ini menjadi ruang-ruang tempat-tempat yang paling sepi di banyak gereja. Dan saudara, melalui bagian ini saya ingin menghimbau kembali kepada saudara. Mari kita terus bertekun belajar Alkitab. Mari kita terus bertekun menyatukan hati juga untuk berdoa bersama-sama. Dan kita juga makin tekun, makin rajin untuk mengabarkan Injil. Nah, kembali di sini Yudas mengatakan, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Pengertian paling suci berarti ada iman yang palsu. Nah, saudara, kalau dikaitkan dengan dikatakan bahwa iman itu bertumbuh akan pendengaran akan firman, maka pertama sekali kita harus bisa membedakan mana firman yang sejati dan mana firman yang palsu. Dan hari ini terus bermunculan pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. 1 tahun ini sampai hari ini, ya, doktrin Allah Tritunggal mendapatkan serangan terus. Ya. Orang yang menyebut dirinya sebagai penganut Sabellianis, dia berkata bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus itu satu oknum dan satu pribadi. Kadang-kadang dia jadi Bapa, kadang-kadang dia sebagai anak, dan kadang sebagai Roh Kudus. Hari ini ada seseorang yang menyebut dirinya sebagai Nabi ke-26. Dan dia berkata, saya berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Dan kemudian perjumpaan dengan Yesus secara pribadi itu akhirnya dia bercerita mengungkapkan Allah seakan Yesus memperkenalkan siapa dirinya di hadapan dia. Dan kemudian orang ini dengan berani mengatakan semua pemahaman tentang Allah yang ada dalam gereja mulai zaman awal sampai hari ini semuanya salah. Allah Tritunggal salah, ya, Sabellianisme salah, Oneness salah, semuanya salah. Dia mengatakan bahwa pandangan dia yang Yesus wahyukan kepada dia melalui perjumpaan pribadi itu melampaui semua pandangan yang ada. Melampaui semua pandangan yang ada. Dan kemudian itu menjadi viral sekali. Dan sayangnya kemudian justru ini ditanggapi oleh beberapa orang. Satu sisi memang tanggapan dari beberapa orang yang mereka memang orang-orang yang hamba Tuhan yang panggilannya memang apologet sebagai apologet. Satu sisi memang baik untuk menangkal supaya itu tidak makin menyebar. Tapi satu sisi justru karena ditanggapi maka kemudian itu jadi makin viral. Saudara, orang ini berkata dia Nabi ke-26. Dia menyebut dirinya dia berjumpa dengan Yesus. Dan kemudian Yesus menyatakan satu kebenaran kepada dirinya. Dan kemudian dia tampil dan kemudian mengoreksi semua pandangan yang menurut dia salah. Dari gereja, jadi selama 2000 tahun ini seakan-akan semua gereja sudah salah mengenali Allah. Dan kemudian dia mengkoreksinya. Nah saudara, ini muncul hari ini. Dan sekarang orangnya sudah menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama. Nah saudara, pengajaran palsu ini akan terus muncul. Akan terus muncul. Oleh karena itu Yudas berpesan kepada jemaat, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Artinya kalau iman itu tumbuh daripada pendengaran akan firman, kita harus bisa membedakan mana firman sejati dan mana firman yang palsu. Karena firman yang palsu ini akan terus dikerjakan oleh setan sampai nanti Yesus datang kedua kali. Disinilah kemudian Yudas mengingatkan kepada jemaat bahwa iman itu ada sesuatu yang harus diperjuangkan. Iman ada sesuatu di mana kemudian kita harus membangun diri kita di atas dasar pengertian iman yang sejati itu. Dan ketika kemudian kita makin bertumbuh dalam iman, maka kemudian kita juga pengenalan akan Tuhan akan makin bertambah. Dan kemudian kita akan menjadi orang-orang yang dalam kutip yang akan betul-betul hidup di dalam iman. Dikatakan di ayat Roma 1 ayat 17 tadi dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Nah ini sudah dikatakan oleh Habakuk di dalam Habakuk 2 ayat 4. Waktu dia bergumul, waktu Yehuda dijajah oleh Babel. Dan kemudian Habakuk bergumul di hadapan Tuhan. Akhirnya sampai dia pada satu titik dia menyadari bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Dan tema yang sama kemudian diulang kembali oleh Paulus di dalam Roma 1 ayat 17 tadi. Saudara, orang benar akan hidup oleh iman. Nah saudara, bagian ini kiranya mengingatkan sekali kepada kita untuk membangun diri kita di atas dasar iman yang paling suci. Dan sekali lagi iman itu bertumbuh dari pendengaran akan firman. Maka tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak mencintai firman. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak terus belajar firman. Tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak terus bertumbuh di dalam firman. Kita perlu mengetahui segala hal yang sudah Allah nyatakan di dalam Alkitab. Kebenaran ini adalah kebenaran yang Allah ungkapkan, Allah reveal kepada kita. Dan ini sudah satu kebenaran yang sudah lengkap, yang sudah utuh.
Tidak akan ada lagi kitab-kitab tambahan. Tetapi sayangnya ketika Alkitab ini sudah ada di rumah kita, Alkitab ini sudah ada di kamar kita, tetapi jarang sekali kita buka. Nah saudara, inilah pengertian dari iman ke iman yang kedua. Pengertian iman bertolak dari iman kepada iman yang pertama adalah dari iman natural kepada iman anugerah atau iman keselamatan. Dan kemudian kita masuk di dalam tahap yang kedua yang Yudas sarankan, perintahkan juga kepada jemaat saat itu. Yaitu iman keselamatan, iman anugerah yang sudah kita terima itu harus kita pertumbuhkan. Sehingga kemudian iman itu makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin disempurnakan, makin disempurnakan, makin disempurnakan. Ini pengertian dari iman ke iman kepada iman yang kedua. Yaitu apa? Yaitu pertumbuhan iman menuju kepada kesempurnaan iman. Nah saudara, kapankah kesempurnaan iman itu akan diberikan kepada kita? Nanti waktu Yesus datang kedua kali. Di situ kemudian iman kita akan digenapkan dan kita akan disempurnakan. Dan saat itulah ada satu saat titik di mana iman kita juga harus mengarah kepada titik tersebut. Maka kemudian waktu kita juga berjuang mempertahankan iman. Waktu kita berjuang untuk mempertumbuhkan iman kita. Mata kita mengarah kepada titik itu. Yaitu pada saat Yesus nanti datang kedua kali dan akan memberikan kesempurnaan iman kepada kita. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus di dalam surat Timotius. Dia mengatakan, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku sudah memelihara iman. Saudara, bagian ini akan saya tutup. Mari kita membaca satu ayat. Yaitu di dalam Ibrani. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, sekali lagi ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Nah saudara, waktu kita percaya kepada Kristus, maka Kristus itu menjadi pemimpin hidup kita. Kristus akan terus memimpin kehidupan kita. Dan kemudian kita mengarahkan pandangan kita dengan menjadikan Kristus sebagai satu titik pusat hidup kita. Waktu kita tadi bertumbuh iman, waktu kita juga mencapai kesempurnaan yang lebih lagi dalam iman kita, maka di situ kemudian kita akan makin memuliakan Kristus. Karena pusat daripada pertumbuhan iman adalah kemuliaan Kristus. Di sini kita lihat Alkitab mengisahkan bagaimana orang-orang yang hidup karena iman. Alkitab sudah mengatakan betapa besar kuasa daripada iman itu. Karena iman itu maka kemudian orang lumpuh itu disembuhkan. Karena iman itu maka orang buta itu disembuhkan. Karena iman maka perempuan yang mengalami pendarahan puluhan tahun itu akhirnya disembuhkan. Dan kemudian karena iman itu banyak mujizat itu dinyatakan. Dan hal yang sama kita bisa saksikan dalam hidup kita. Bagaimana iman menuntun kita sehingga kita boleh menikmati begitu banyak anugerah dan banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semuanya karena iman. Nah, kalau dikatakan hidup kita ini Tuhan akan izinkan juga kita suatu saat mengalami satu kesulitan, satu penderitaan yang mungkin sangat besar. Maka pertumbuhan iman menjadi suatu hal yang tidak harus kita kerjakan. Itu bagian daripada tanggung jawab kita. Memang pertumbuhan itu dari Tuhan. Tetapi Tuhan menuntut kita untuk berespon secara benar. Kita berjuang untuk mempertumbuhkan iman. Waktu kita sudah berjuang, kita memiliki hati yang terus ingin mengarah kepada Tuhan. Saya percaya waktu itu Tuhan akan berkenan dan Dia akan memberikan pertumbuhan iman kepada kita. Kalau kemudian kehidupan ini akan memiliki satu badai yang suatu saat bisa terjadi kapanpun. Badai yang mungkin begitu besar. Kalau saya boleh pakai istilah tsunami kehidupan itu kapanpun bisa terjadi dalam hidup kita. Kalau kemudian iman kita tuh tetap kerdil. Pertanyaan saya, dengan apa kita akan menghadapi semua kesulitan kehidupan yang mungkin akan terjadi dalam hidup kita? Dengan apa? Kalau angin itu semakin besar, sebuah tanaman maka dia harus berakar makin kuat. Dengan akar yang makin kuat, yang makin dalam, itu membuat dia akan tetap bisa bertahan. Nah, saudara, kita wajib terus berespon secara benar supaya iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan.
Maka waktu iman kita bertumbuh di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan di dalam penyerahan yang makin besar. Supaya ketika kemudian tsunami kehidupan itu datang kepada kita, kita tetap bisa bertahan. Dan kita tidak kehilangan iman. Dan justru pertumbuhan iman kita juga akhirnya mendorong kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Kita akan mendorong, kita akan menolong, menjadi kekuatan bagi orang-orang sekitar kita untuk mereka juga terus bertumbuh di dalam iman. Saudara, mari kita terus berjuang untuk iman. Pertahankan iman. Sampai pada kemenangan iman yang akan Yesus nyatakan nanti waktu dia datang kedua kali. Dikatakan Yesus yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan iman. Iman inilah membuat hidup kita menjadi berharga. Iman di dalam Kristus satu-satunya yang mengembalikan kita dari kematian menjadi orang yang hidup kembali. Dan Allah menghendaki kita bukan cuma sekedar hidup, tapi memberikan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Allah. Hidup yang dengan mengandalkan iman itu sebagai satu hal yang paling utama menjadi fondasi kehidupan kita. Kita menjadi orang-orang yang akan hidup dari iman kepada iman. Terus bertumbuh dalam iman. Di dalam pengenalan akan Tuhan. Di dalam pengenalan akan firman. Kita menjadi orang-orang yang saling mendoakan. Kita saling menguatkan. Saling menasihati satu dengan yang lain. Itu bagian daripada kita mengekspresikan iman kita yang sudah diikat di dalam cinta kasih Kristus. Kita sebagai tubuh Kristus. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami renungkan sekali lagi. Mengingatkan kami sekali lagi bahwa iman di dalam Kristus itulah yang akhirnya sudah membawa kami dari kematian kepada satu kehidupan yang begitu berharga di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami satu kemauan, satu kegigihan, satu perjuangan untuk terus mempertahankan iman kami. Untuk terus mempertumbuhkan iman kami. Supaya dengan iman itu kami akan boleh melihat segala peristiwa dalam kehidupan kami. Karena iman di dalam Kristus itu akan menjadi satu kacamata yang dimana kami boleh melihat segala peristiwa yang terjadi. Karena hanya dengan demikian kami akan terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Memperoleh bijaksana untuk memahami segala hal yang mungkin sulit kami pahami. Untuk melihat segala sesuatu di balik fenomena yang terjadi dalam kehidupan kami. Itu bagaimana Allah terus berkarya dan menyertai kehidupan kami. Dan iman menjadi satu-satunya titik di mana kami boleh terus dikembalikan lagi kepada Allah. Kami boleh berkenan kepada Allah. Karena iman itu sudah dikenakan dan dikerjakan dengan sempurna oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus juga yang akan menyempurnakan iman kami pada waktu dia datang kedua kali. Kami serahkan setiap jemaat tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin mereka dalam setiap pergumulan mereka. Kiranya mereka terus boleh menjadi orang-orang yang akan dengan gigih mempertahankan iman mereka. Dan kemudian berjuang untuk mempertumbuhkan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita memberikan persembahan. Kita angkat pujian PPK nomor 134. Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan dalam tiap perbuatanku. Hatiku senang dan aman. Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku
pun percaya taat, sebab Tuhan pemimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bila kerja dunia sudah dan hamba-Mu diberi menang, akan mautku tak gentarlah. Ku dipimpinnya ke seberang. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi melalui pujian yang baru saja kami angkat dan melalui firman yang sudah dibagikan tadi, mengingatkan sekali kepada kami bahwa kami tidak pernah sendiri. Iman di dalam Kristus yang sudah memperdamaikan kami dengan Bapa, yang sudah mempersatukan kami dengan Kristus, membuat Kristus akan sampai selama-lamanya bertata dalam hidup kami, di dalam hati kami. Dan Kristus juga yang akan terus memimpin hidup kami. Kristus juga yang akan terus memegang tangan kami. Dan kami bersyukur karena sekali lagi mengingatkan kepada kami di tengah-tengah berbagai kesulitan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami tidak kehilangan iman. Dan Tuhan yang akan terus memelihara kami. Kiranya demikian juga apa yang kami persembahkan pada hari ini boleh makin menyenangkan hati Tuhan. Menjadi satu bagian komitmen kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan bukan saja apa yang kami miliki, tetapi seluruh hidup kami. Terimalah Tuhan dengan segala sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara kita angkat pujian pengutusan sesuai dengan tema kita hari ini. Perjuangan dan kemenangan iman. Kita angkat pujian Faith is the Victory. Encamp along the hills of life, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall fill the glowing skies. Against the foe in fields below, let all our strength be heard. Faith is the victory we know that overcomes the world. Faith is the victory. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. His banner over us is love, our sword, the word of God. We tread the road, the sins above, with shouts of triumph trod. By faith they like a whirlwind breath, swept on our every feet. The faith by which they conquer death is still our shining ship. Faith is the victory. Faith is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Bangkit berdiri.
Encamp along the hills of light, ye Christian soldiers rise, and press the battle ere the night shall fill the glowing skies. Against the foe in fields below, let all our strength be hurled. Faith is the victory we know, that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Faith is the victory, faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes. Sekali lagi. Faith is the victory, faith is the victory, oh glorious victory that overcomes the world. Mari siapkan hati kita untuk doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu untuk berkat yang Allah akan berikan sekali lagi pada hari ini. Kiranya kasih karunia dan anugerah serta damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan yang kekal yang sudah digenapkan oleh Kristus, pimpinan, teguran, dan terang dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus tercurah bagi kita dan akan menyertai kita sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksuruki. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya Yang Esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Tuhan Yesus memimpin hidup saudara, mengasihi dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai bertemu dalam ibadah minggu depan. Amin.